datang di channel YouTube gue, channel Jasa Suherman. Di channel ini kalian bisa ngeliat video keseharian gue. Video blogging atau biasa disebut vlogging menjadi tren di kalangan anak muda. Melalui media video, anak-anak muda mengunggah kegiatan ataupun curahan hati mereka di media sosial. Jangan lupa subscribe. Oke, hai guys, balik lagi sama Kaisang di sini. Jadi di video kali ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di hashtag DK Show. Asalnya ya pedagang. Moto kita itu we sell what we use, what we wear, what we eat, what we try. Wow. Vlog gitu gue fokus kepada satu hal yang mau gue bicarain yang Tema ya? Iya, satu tema oke. kepada yang gue mau sampaikan. Pemikiran kita yang kalau tadi Cameo Project adalah berbicara mengenai hal-hal sosial itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang budaya populer blog video atau vlog yang sedang menjamur di Indonesia. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Fajar Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan vlog yang kian masif di Indonesia. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, maka kemajuan teknologi juga semakin masif pula. Vlog muncul pada tahun 2000 yang diprakarsai oleh Adam Kontras, yaitu seorang vlogger pertama yang berhasil mencuri perhatian masyarakat. Pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan November, Adrian Miles juga memposting sebuah video dan ia menamai videonya tersebut dengan sebutan video blog atau vlog. Di tahun 2004, Steve Garfield meluncurkan vlog pribadinya dan menyatakan bahwa tahun itu adalah tahunnya video blog. Well, hey everybody, this is Steve Garfield from stevegarfield.com. Welcome to my YouTube channel. I started video blogging in 2004, and I also wrote the book about video blogging. Get Seen in 2010. This channel is all about humor and fun. I also review technical products, travel, beer, wine. So thanks for subscribing and thanks for being here. Vlog mulai menunjukkan eksistensi signifikan pada 2004. Popularitasnya kian meningkat pada awal 2005. Khusus di Indonesia, vlog mulai populer dan digandrungi pada 2014. Hal ini tampak dengan peningkatan pesat hingga 600% video yang diunggah ke YouTube. Vlog dan YouTube adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dilansir dari tirto.id, vlog merupakan genre yang paling banyak digandrungi masyarakat Indonesia di atas game, musik, dan informasi populer. Menurut Misos 2014, vlog menjadi public space untuk mengekspresikan diri di mana orang yang membuat video tersebut dapat mengontrol konten yang ditayangkan. Di Indonesia sendiri, vlog mengalami perkembangan yang cukup pesat di setiap tahunnya. Banyak sekali YouTubers yang mulai memiliki konten video berupa vlog. Fenomena vlog membuat banyak orang berlomba-lomba untuk membuat konten yang kreatif. Mulai dari orang awam hingga para selebritis semuanya berlomba untuk berkreasi membuat vlog. Artinya, untuk dapat meraih popularitas di dalam ekosistem YouTube, seseorang tidak harus populer sebagai selebritas terlebih dahulu. Berikut merupakan data yang diperoleh dari tirto.id mengenai 10 besar YouTubers di Indonesia. Sebagai catatan, keluarga Halilintar memang tidak datang dari dunia selebritas. Mereka mulai mendapat perhatian khalayak setelah sang ibu,
menulis buku berjudul Kesebelasan Gen Halilintar, My Family, My Team. Karena banyaknya pemberitaan di media massa, serta melihat antusias masyarakat yang meniru gaya vlogger, hal tersebut menjadikan popularitas vlog semakin naik. Sejak saat itulah dikenal istilah vlog yang banyak orang-orang mulai bermunculan untuk membuat sebuah vlog dalam channel YouTube-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila banyak salahnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Nisa Tika Nandina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih vlog itu, kenapa vlog termasuk dalam budaya pop. Vlog yang merupakan singkatan dari video blog menjadi tren masa kini yang banyak dinikmati maupun dilakukan anak muda hampir di seluruh negara. Hal-hal yang diabadikan atau dijadikan konten melalui vlog ini bermacam-macam, dari aktivitas sehari-hari, traveling, kuliner, kecantikan, bermain game, tips, dan lain-lainnya. Vlog ini biasanya diunggah melalui YouTube. Tetapi seiring dengan perkembangan media sosial, platform-platform seperti Instagram pun dapat dijadikan sarana untuk mengunggah vlog melalui fitur IGTV-nya. Aplikasi YouTube dan beragam aplikasi lainnya yang telah memberikan kemudahan-kemudahan ini memicu munculnya banyak kreator-kreator video di YouTube, atau yang lebih akrab disebut dengan YouTubers atau vloggers. Munculnya para YouTubers ini tak lepas dari pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia yang kian bertambah tiap tahunnya. Selain itu, pembuatan vlog juga relatif mudah karena hanya mengandalkan alat perekam dan bicara mengenai keseharian pribadi pun sudah tergolong sebagai vlog. Di Indonesia, beberapa vlogger yang cukup terkenal seperti Arif Muhammad, Kita Safitri, Raditya Dika, Ria Ricis, hingga artis-artis seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, dan lain-lain pun ikut serta menjadi bagian dari vlogger. Bahkan, saat ini juga sudah banyak masyarakat dari kalangan muda hingga yang tua yang mengikuti tren ini, dari mulai sekedar menonton atau hanya menikmati, hingga tertarik untuk membuat vlog juga. Vlog dikatakan sebagai salah satu budaya pop karena memenuhi kriteria yang disebutkan oleh William dalam story yang mendefinisikan budaya populer dalam 3 definisi, yaitu 1. Proses jama kognitif yang menggunakan kecerdasan, 2. Cara hidup orang atau kelompok dalam periode tertentu, 3. Karya dari aktivitas yang berhubungan dengan proses intelektual, misalnya karya artistik. Oleh karena itu, vlog menjadi bagian dari budaya populer yang diciptakan manusia dan didukung oleh banyak orang. Budaya populer seperti vlog ini dikatakan lahir dari ideologi-ideologi seperti kapitalisme dan narsisme yang berkembang di barat. Hal tersebut tentu menimbulkan reaksi dari masyarakat, dari yang suka, tidak suka, bahkan tidak peduli. Fenomena vlog ini sudah berhasil memasuki kehidupan serta menjadi bagian besar dari masyarakat di Indonesia. Munculnya para vlogger terkenal seperti Arif Muhammad, Raditya Dika, Ria Ricis, Raffi Ahmad, dan lain-lain itu menjadi warna tersendiri dalam industri media sosial di Indonesia. Mereka dapat dikatakan sebagai agen dalam difusi budaya populer, terutama pada kalangan muda di Indonesia. Hal ini tentunya memberikan pengaruh, baik yang positif maupun negatif. Salah satu pengaruh positif yang diberikan seperti meningkatkan minat generasi muda untuk menciptakan sebuah karya yang dapat dinikmati. Contohnya seperti membuat video beropini yang menanggapi suatu masalah, membuat review-review, membuat cover lagu, membuat animasi-animasi kartun, dan lain-lain. Namun, budaya pop seringkali dikonstruksikan semata-mata hanya untuk memenuhi tuntutan pasar industri media sosial, sehingga terkadang unsur edukatif yang seharusnya ada itu terlupakan. Contohnya saja seperti konten prank yang tidak jarang hanya mengundang sensasi. Akhir-akhir ini, kita dihebohkan dengan salah satu YouTuber yang membuat vlog berisi konten prank di mana ia memberikan beberapa kotak nasi yang berisi sampah. Hal tersebut tentu membuat geram warga yang akhirnya harus dilaporkan kepada kepolisian. Tidak berhenti di situ, vlogger atau YouTuber ini sempat kabur ketika akan ditangkap meskipun tidak lama kemudian polisi dapat menangkapnya. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya dihindari dalam memanfaatkan platform media sosial atau dalam mengikuti budaya pop. Selain itu, karena budaya pop seperti vlog ini berasal dari barat, tak jarang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia, seperti perilaku hidup bebas yang terkadang terlalu bebas sehingga tidak cocok dengan budaya di Indonesia.
Sebaiknya kita tidak menerima semua budaya pop ini dengan mentah-mentah. Kita harus bisa memfilter mana yang bisa ditiru dan mana yang seharusnya tidak ditiru. Halo, perkenalkan, saya Elva Winda Astuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respon budaya populer vlog dari masyarakat. Budaya populer vlog atau video blog telah berkembang pesat di masyarakat pada era postmodern. Hal ini terjadi karena adanya perubahan bentuk medium atau platform yang digunakan berbasis visual, sehingga banyak masyarakat, terutama para milenial, tertarik untuk mengembangkan video blog dengan menciptakan konten-konten baru yang sangat bervariasi. Budaya vlog juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Banyak respon dari masyarakat, terutama para milenial, mengenai budaya populer vlog. Respon positif berkembangnya budaya populer vlog. 1. Memiliki konten yang unik dan tidak mainstream. Hal ini terjadi karena banyaknya kreativitas yang muncul dalam setiap individu. 2. Memiliki konten yang lucu dan menarik sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Memiliki suatu aktivitas baru dan dapat meningkatkan inovasi. 4. Mendapat sudut pandang baru dengan melihat kehidupan orang lain yang melakukan kegiatan vlog. 5. Membuat konten yang ekstrim dan tidak ditayangkan dalam media lainnya, karena vlog yang dibuat hanya terdapat pada situs YouTube saja. 6. Banyak konten yang dibuat bertujuan untuk menghibur, menginformasikan, beropini, edukatif, motivasi, dan lain sebagainya. 7. Budaya populer vlog dapat mendorong generasi milenial menjadi generasi yang produktif dengan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. 8. Saat ini telah terjadi adanya wabah virus corona, sehingga diberlakukannya kebijakan untuk tetap di rumah saja. Masyarakat, terutama milenial, lebih cenderung memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan kegiatan vlog. Dengan kebijakan untuk di rumah saja, para vlogger ini tetap masih bisa mendapatkan penghasilan dari membuat vlog yang ada di situs YouTube. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. 9. Dapat berkontribusi membangun bangsa, salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Respon negatif berkembangnya budaya populer vlog. 1. Media panik, yaitu sebuah kondisi di mana para remaja menyalahgunakan internet dan modern gadget teknologi lainnya, sehingga mereka senang melakukannya. 2. Cyberbullying yang dilakukan dalam penggunaan teknologi digital, yaitu untuk mengkritik secara negatif individu lain. Contohnya yaitu mengkritik orang lain saat membuat video memiliki kualitas video yang buruk. 3. Banyak konten-konten yang dibuat tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat setempat. Contohnya, mengunggah video yang memalukan dan tidak bermoral, yaitu video Awkarin saat bersama kekasihnya yang menunjukkan kemesraan. 4. Vlog cenderung mengarah kepada
gaya hidup hedonis, yaitu melalui simbol-simbol dan tindakan-tindakan nyata yang terdapat di dalamnya. Padahal, para penonton yang berasal dari kalangan remaja ini secara psikologis belum mampu untuk menyaring dengan benar tayangan tersebut. Sehingga tayangan-tayangan tersebut banyak ditiru secara mentah-mentah. 5. Bagi vlogger, hal ini dapat meningkatkan kondisi lingkungan semakin minim sosial, seperti vlogger yang berada dalam perumahan yang kurang memiliki interaksi sosial terhadap lingkungannya. Saya Septiana Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan tentang vlog dari penjelasan sebelumnya oleh teman-teman saya. Kita sebagai generasi muda hendaknya memanfaatkan multimedia ataupun sosial media, khususnya vlog. Vlog menjadi suatu budaya yang diciptakan oleh manusia, didukung oleh banyak orang, dan dapat dikategorikan sebagai salah satu budaya populer di masyarakat. Namun, ideologi yang mendorong proses pembuatan vlog yaitu kapitalisme dan narsisme. Hal ini tentu saja memiliki beberapa reaksi dari orang-orang, baik yang suka, tidak suka, atau bahkan tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Sebagai fenomena, vlog telah berhasil memasuki kehidupan serta menjadi bagian besar dari remaja di Indonesia, bahkan di dunia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain karena efisiensi dan keluasan jaringan, kemudahan pembuatan vlog dan pengoperasiannya pun tidak diragukan lagi. Kita dapat memasarkan berbagai produk dan ide-ide dalam hal inovatif yang bersifat positif. Dapat disimpulkan bahwa vlog merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan diri dalam proses transformasi ilmu pengetahuan. Dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Dengan memanfaatkan vlog sebagai media pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa melalui penugasan dan kreativitas yang dibangun dalam hasil. Keuntungannya pun baik bagi guru sebagai penyampai materi maupun siswa dalam mempresentasikan hasil karya tugasnya itu sangat baik. Kemudian, minat belajar siswa dapat meningkat dengan pemilihan media yang tepat sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi, dan lingkungan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, vlog ini dapat diterima oleh masyarakat luas ataupun oleh publik karena dapat mengekspresikan diri sehingga bisa menimbulkan dampak yang positif. Menurut artikel dari Educate Learning Initiative mengenai video blogging ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, mudah dibuat. Yang kedua, lebih dinamis daripada konten berbasis teks. Yang ketiga, bisa mengembangkan opsi berkomunikasi. Dan yang keempat, berpotensi menjadi sarana komersil yang mutakhir. Nah, apalagi pada saat ini, kondisi di mana yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Vlog ini sangat bermanfaat untuk menuangkan kreativitas kita semua. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, mohon maaf dan terima kasih. Semua hal pasti memiliki pengaruh baik dan buruknya masing-masing, termasuk dari tren video blog atau vlog ini. Kita bisa memanfaatkannya dengan mengambil pengaruh baik untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Tapi, kita tidak perlu mengambil pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan budaya kita. Karena bagaimanapun juga, media vlog ini cukup bermanfaat di era digital seperti sekarang ini.
Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Tetap berkarya walau di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.